Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast spesial Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Bersama saya Ardan Maulana Adinata dan Wakil Kepala Sekolah kita tercinta di bidang kurikulum, Bapak Arif Bakhtiar M.Com. Di sini kami akan berbincang seputar tema Hardiknas tahun 2025, yaitu partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Baik, Bapak Arif, untuk Ya, Mas Adan. pertanyaan pertama, apa itu konsep dari tema partisipasi semesta dalam dunia pendidikan, Bapak? Jadi untuk tema Hardiknas kali ini, Mas, itu adalah kolaborasi beberapa elemen di dalam dunia pendidikan atau di luar dunia pendidikan untuk mendukung pendidikan itu sendiri. Kolaborasi itu diantaranya adalah yang pertama itu adalah kolaborasi atau dukungan orang tua. Dukungan orang tua untuk mendukung pendidikan kita. Jadi bagaimanapun orang tua itu atau keluarga itu adalah pendidikan dasar, pendidikan yang paling utama itu adalah orang tua. Jadi bagaimanapun orang tua itu harus mendukung anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dukungan itu juga bisa berupa material dan tentu saja non materi atau spiritual. Jadi nasihat-nasihat agar anaknya tetap semangat untuk sekolah. Kemudian dukungan finansial juga diperlukan karena bagaimanapun sekolah itu butuh biaya. Semuanya Mas Ardan kesini pakai kendaraan, harus ada bensin ya, Mas. Berarti itu dukungan materi. Mas Ardan semuanya di rumah malas-malasan, itu adalah orang tua harus memacu anaknya untuk agar bersemangat untuk sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah dukungan atau kolaborasi pemerintah dengan sekolah. Jadi pemerintah itu kita harapkan selalu untuk mempunyai kebijakan-kebijakan yang memihak pada pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu yang netral, tidak pendidikan yang mengandung unsur politik. Jadi bukan politisasi pendidikan. Jadi nanti pendidikan itu tetap berada di jalurnya, gitu, Mas. Jadi pendidikan akan jadi pemerintah itu mempunyai kebijakan-kebijakan untuk kita, untuk pendidikan ini yang memihak pada kita. Kemudian peran pemerintah juga berupa bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan pemerintah itu juga sangat kita harapkan dukungan pemerintah. Kalau kita sekarang ini mendapatkan rutin BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian kita juga mendapatkan PIP, kemudian kemarin kita mendapatkan program SMK PK, itu adalah satu bentuk kolaborasi pemerintah dengan pendidikan tentu saja. Itu harus selalu ditingkatkan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang menyangkut kurikulum yang memihak pada peserta didik tentu saja. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi kita dengan dunia usaha dan dunia industri. Bagaimanapun SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang membekali anak-anaknya keahlian. Jadi keahlian itu kalau tidak dilatih itu tidak bisa masuk. Jadi peranan dunia usaha dunia industri ini yang pertama adalah ketika nanti Mas Adan kelas 12 akan melaksanakan yang namanya praktik kerja lapangan. Tentu saja butuh dukungan dari dunia usaha dunia industri untuk menempatkan Mas Adan dan teman-temannya nanti di dunia usaha dunia industri agar dilatih agar nanti mendapatkan keterampilan langsung di dunia usaha dan juga menyerap apa yang harus dipelajari ketika menjadi pengusaha, kemudian juga budaya kerjanya. Soalnya jurusan apa Mas Adan? Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, nanti kan ditempatkan di seumpamanya di perakitan komputer atau di servis komputer. Tentu saja Mas Adan nanti akan berlatih bagaimana melayani konsumen secara langsung, bagaimana memperbaiki komputer secara langsung. Ya, kalau di sekolah kan ada guru ya. Kalau nanti di audio otomatis akan langsung berhubungan dengan customer. Nanti Mas Ardan akan tahu bagaimana cara melayani customer yang baik dan lain sebagainya. Kemudian peranan dunia usaha ini juga untuk penyaluran tamatan.
Nah, Mas Ardan dan teman-teman, ketika nanti sudah lulus, kalau pengen bekerja, otomatis kita akan selalu bergandengan dengan dunia usaha. Nanti akan ada rekrutmen ke sekolah untuk merekrut, tentu saja bagi anak-anak yang pengen langsung bekerja. Itu adalah dukungan industri yang kita harus selalu bermitra erat dengan industri. Kemudian selanjutnya itu adalah dukungan dari masyarakat, tentu saja. Masyarakat pada umumnya, masyarakat seputar sekolah itu mendukung kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian ikut mengawasi peserta didik juga di lingkungan sekolah. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang kurang baik, semua nongkrong di pinggir jalan, otomatis kalau Bapak Ibu guru tidak tahu, adalah peran masyarakat sekitar kita melaporkan. Jadi kita bisa menindak, bisa memberikan sanksi atau teguran kepada mereka. Kemudian yang tak kalah penting adalah peran kolaborasi Bapak Ibu guru dengan tata usaha. Tentu saja Bapak Ibu guru dan tata usaha harus berkolaborasi dengan peserta didik, tentu saja, untuk memberikan fasilitas yang baik, yang bagus, memberikan pembelajaran yang baik, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan zaman. Bapak Ibu guru menjadi guru yang mengajar dengan menarik agar anak-anak tidak bosan ketika pembelajaran. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah kolaborasi dari peserta didik itu sendiri. Kita semua sudah oke, tapi kemudian peserta didiknya tidak bersemangat, kan sama saja, Mas. Jadi Mas Ardan dan teman-teman itu juga harus bersemangat setiap saat untuk sekolah. Jadi jangan sampai ketika akan sekolah itu malas-malasan. Ya, itu nanti akan mengurangi dukungan pendidikan. Jadi kita sudah bersemangat, gurunya sudah bersemangat, ternyata anak-anaknya banyak yang bolosan, gitu ya Mas Ardan. Jadi anak-anak sendiri juga harus bersemangat bagaimana agar punya pendidikan yang bagus, punya masa depan yang baik, agar nantinya bisa membawa Indonesia ini ke menuju Indonesia emas. Itu ya Mas Ardan, itu untuk pertanyaan yang semesta tadi. Bisa dilanjut. Baik. Untuk pertanyaan kedua, ini nanti menyinggung tentang peran sekolah. Bagaimana sekolah kita ini mengupayakan pendidikan bermutu yang inklusif untuk semua siswa. Oke, untuk pertanyaan ini ya Mas, jadi kita ini di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Donorejo ini selalu mengupayakan yang terbaik, tentu saja untuk peserta didik. Yang terbaik kita dalam setiap konsentrasi keahlian selalu mengupayakan menjalin dengan dunia usaha, dunia industri, tentu saja agar nanti kita bisa menyalurkan tamatan, tentu saja, dan juga menyalurkan ketika praktek kerja lapangan. Dengan dunia usaha dan dunia industri ini, dukungan kita adalah berupa kelas industri atau teaching factory, tentu saja, agar ketika pembelajaran itu sesuai dengan industri. Jadi SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Jadi berhubungan langsung. Jadi harapan kita ketika nanti Mas Ardan dan teman-teman ini nanti lulus sudah mendapatkan pembelajaran sesuai dengan industri. Yang pembelajaran dengan yang ada di industri. Jadi ada link and match. Jadi nanti kurikulum itu harus sesuai. Mas Ardan kalau di sana, di luar sana, perusahaan itu sudah pengelolaan pengabelannya menggunakan fiber optik, maka nanti di sekolah juga harus diajarkan fiber optik, begitu ya. Jadi kita selalu mengupayakan untuk bergerak menuju ke kelas industri. Itu adalah unggulan kita. Kalau kita ini sementara yang sudah sangat berjalan sangat baik adalah kelas industri dari desain dan produksi busana. Karena kemarin mendapatkan bantuan teaching factory 2 kali, kemudian lanjut ini adalah sekolah PK. Jadi di jurusan DPP ini kita sudah melayani pemesanan pakaian baik untuk Bapak Ibu guru maupun dari luar. Meskipun skalanya belum besar ya Mas, masih skala kecil. Tapi itu adalah keberhasilan dari teaching factory. Dan juga untuk lab-labnya kita sudah menyesuaikan dengan industri, sudah disesuaikan dengan industri. Kemudian mesin jahitnya juga sudah spek-spek industri. Kemudian
konsentrasi keahlian yang lain itu juga kita sudah mengupayakan menjalin kerjasama agar kita mendapatkan juga teaching factory. Seperti di TKR kita sudah mulai menjalin kerjasama dengan Daihatsu agar nanti itu bisa menuju ke program industri, agar pembelajarannya itu sudah mendukung ke teaching factory. Lanjutnya, program-program keunggulan kita ini juga kemarin bantuan PK itu kita sudah memberangkatkan anak-anak untuk magang ke luar negeri, ke Jepang tentu saja. Ada 3 peserta didik alumni yang sudah magang di Jepang, kemudian akan disusul 2 orang lagi ini masih di LPK, tinggal menunggu keberangkatan, sudah mendapatkan job. Itu adalah suatu program unggulan kita. Tahun ini kan kita lanjutkan lagi, insya Allah nanti kita akan mengirim lagi ke LPK untuk magang ke Jepang. Kemudian juga untuk anak-anak inklusi atau anak-anak berkebutuhan khusus kita sangat terbuka, sangat ramah, sangat mendukung untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sini. Dukungan tersebut diantaranya adalah kita sudah melatih Bapak Ibu Guru, BK dan beberapa Bapak Ibu Guru untuk agar bisa memberikan pembelajaran khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tentu saja anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa kita samakan dengan anak-anak normal, harus treatment khusus, harus terdiferensiasi, harus ada pembelajaran pembeda. Jadi itu tentu saja dukungan kita ini juga harus didukung oleh orang tua juga, dukungan untuk kita agar anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini bisa tetap belajar di kelas bersama dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus, setara, sejajar, akan tetapi nyaman gitu ya. Jadi temannya yang tidak kebutuhan khusus nyaman, yang berkebutuhan khusus juga nyaman. Kita sangat terbuka, Mas. Gitu, Mas. Baik. Untuk selanjutnya, Pak, karena kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah itu sangat penting. Sejauh mana keterlibatan orang tua dan masyarakat berkontribusi terhadap suksesnya pendidikan di sekolah kita ini? Iya, Mas. Kalau kontribusi orang tua seperti sekolah pada umumnya ya, Mas, itu diwadahi dalam bentuk komite sekolah. Kemudian perkumpulan komite ini akan diwakili, yang akan berhubungan langsung dengan kita di sekolah, dan akan diwakili oleh komite sekolah yang ada ketuanya, kemudian ada badan pembinanya, kemudian ada anggotanya. Jadi orang tua wali siswa peserta didik ini untuk menyamakan inspirasi nanti akan diwakili oleh komite sekolah. Dukungan komite ini bisa berupa dukungan, tentu saja dukungan yang berupa kritik dan saran, agar kebijakan sekolah kita ini tidak melenceng kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, agar tetap fokus tujuan, yaitu mendidik, mengajar, melatih anak-anak untuk menjadi generasi yang baik, yang cerdas, tentu saja begitu, agar tidak melenceng kemana-mana. Maka diperlukan dukungan dari komite untuk memberikan saran, untuk memberikan kritik, tentu saja memberikan masukan apa saja yang kurang untuk kita untuk kebijakan-kebijakan di sekolah. Tentu saja dukungan itu juga berupa finansial juga, akan tetapi itu berupa dana-dana sukarela yang intinya adalah membantu anak-anak yang kurang mampu. Jadi yang mampu nanti akan memberikan seperti bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu. Kita kan punya banyak peserta didik yang mungkin sebagian kecil atau sebagian berapa persen itu anak-anak yang tidak mampu. Mungkin sudah yatim piatu atau mungkin rumahnya di pelosok desa dan tidak punya transportasi, maka dibantu oleh komite agar tetap bisa sekolah, agar tetap bisa menuntut ilmu. Itu peranannya komite, Mas. Kemudian peranan masyarakat seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, tentu saja ada dukungan untuk ikut mengawasi teman-teman Mas Ardan, seumpamanya enek wono di sana nongkrong seumpamanya. Jadi masyarakat itu, peran masyarakat sangat kita butuhkan agar SMK Negeri 1 Nodon ini tetap berada di jalannya, tetap fokus. Itu Mas Ardan. Dukungan dari komite. Mungkin itu diantaranya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, pada
Hardiknas tahun 2025 ini, melihat semangatnya, ini apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Tonorejo, umumnya di Indonesia untuk kedepannya? Oke, akan saya jawab secara umum dan secara khusus ya Mas. Secara umum ya, secara umum harapan kita semua tentu saja sama. Secara umum di Indonesia ini pendidikan tetap merata sampai di pelosok-pelosok, merata dan kalau bisa ya gratis. Jadi tanpa biaya, pendidikan tanpa biaya. Karena ketika kita berada di wilayah-wilayah pinggiran itu ya, kita pasti akan melihat anak-anak yang rumahnya masih belum terjangkau, kadang-kadang tidak terjangkau kendaraan, masih kita harus jalan kaki ke rumahnya. Nah itu tentu saja butuh fasilitas dari pemerintah, dukungan, fasilitas, pemerataan pendidikan, bantuan-bantuan yang bersifat seperti beasiswa gitu ya, fasilitas pendidikan, agar menuju ke pendidikan yang lebih baik. Kemudian pemerataan guru juga sangat penting. Jadi semuanya fasilitas-fasilitas yang sudah ada, sudah lengkap, di pinggiran-pinggiran itu sudah ada banyak sekolah. Tentu saja juga harus ada guru-guru pegawai negeri yang ada di sana. Karena fasilitas yang ada tanpa ada pendidiknya juga tidak bisa berjalan sekolah tersebut, Mas. Jadi memang pemerataan pendidikan ini sangat penting, sangat kita harapkan tentu saja ke pemerintah. Kemudian bantuan-bantuan juga, tentu saja sekolah kecil itu butuh uluran tangan pemerintah, bantuan fasilitas seperti fasilitas mengajar, fasilitas ruang, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian harapan secara khusus ya Mas, secara khusus untuk SMK kita tercinta, SMK Negeri 1 Tonorejo, tentu saja kita sangat berharap bantuan-bantuan yang telah kita dapatkan ini tetap berlanjut. Mungkin kemarin yang kita dapatkan bantuan dari DPB di desain produksi busana, kita sudah mendapatkan bantuan PK. Tentu saja kita berharap ada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk konsentrasi keahlian yang lain, juga fasilitas. Kalau kita punya ruang, punya gedung, tidak ada fasilitasnya juga sama saja. Kita harus punya fasilitas, apalagi kita SMK butuh peralatan-peralatan yang modern, seperti semua di TKJ jurusan nih Mas Ardan itu kita butuh tentu saja komputer-komputer yang modern. Kemudian bagaimana mendapatkan teknologi-teknologi yang baru, kita harus tetap update gitu ya. Kalau kita membiayai sendiri kadang-kadang tidak mampu, jadi butuh uluran pemerintah. Bagaimana agar jurusan-jurusan itu lebih maju. Dan tentu saja kita juga membutuhkan selain fasilitas itu juga butuh bantuan seperti bantuan gedung ya. Karena kita ini juga butuh perawatan gedung. Kemungkinan gedungnya kurang, kita ini kurang gedung, mungkin kurang kelas, kurang ruang praktek, itu kita sangat membutuhkan itu. Harapan kita semua, kita tetap mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Dan tentu saja adalah upgrade ilmu. Kita sudah mempunyai gedung, sudah mempunyai fasilitas bagus, peralatan-peralatan modern, tapi kalau gurunya tidak bisa menjalankan ya sama saja. Kita juga butuh agar kompetensi guru bertambah. Itu dengan jalan yaitu guru-guru itu dilakukan pelatihan. Bagaimana pemerintah harus tetap memprogramkan untuk pelatihan kepada Bapak Ibu guru, agar Bapak Ibu guru ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Semacam ada sudah generasi Z. Guru-gurunya masih generasi 90 kan tidak bisa mengikuti. Jadi gurunya harus diupdate agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu guru ini dulu mengajarnya masih pakai kabel UTP ya di KJ. Makanya sekarang teknologinya sudah fiber optik. Kita harus diberikan pelatihan juga agar nanti bisa mengikuti perkembangan zaman, sudah teknologi fiber optik. Itu Mas. Jadi yang pertama adalah uluran pemerintah terutama untuk fasilitas fisik, kemudian fasilitas peralatan. Yang selanjutnya adalah tentu saja pelatihan-pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Gitu Mas, untuk jawaban yang harapan Hardiknas tahun ini. Baik. Untuk inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini,
itu menyampaikan tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor seperti siswa, guru, masyarakat, dunia usaha, dan juga pemerintah dalam kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya, di SMK Negeri 1 Donorejo, program keahlian atau kegiatan unggulan di sekolah itu sangat didukung, dan inovasi pembelajaran, dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus atau kolaborasi masyarakat. Untuk program komite juga sangat diperhatikan untuk bantuan pada siswa yang kurang mampu atau yang lainnya. Dan harapan dari Bapak Arif tadi yaitu pemerataan akses pendidikan, harapan peningkatan kualitas guru, fasilitas dan pembelajaran berbasis teknologi. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama Mas Ardan. podcast pada pagi hari ini. Baik, semoga semangat Hardiknas di tahun ini menggerakkan kita semua untuk terus berpartisipasi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya Ardan Maulana Adinata pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.